Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب. نعم نواصل في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala. 6. Yang terakhir. Qala rahimahullahu ta'ala mas'alah majhulul adalati zahiran wa batina la tuqbalu riwayatuhu indal jamahir. Wa man juhilat adalatuhu batina walakinnahu adlun fi zahir wa huwa al-masturu faqad qala biqabulihi ba'du syafi'iyah. 6. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, majhulul adalah yang zahir lagi batin, ini tidak diterima riwayatnya menurut jamahir. Yani hampir semua ulama sepakat, hampir semua ulama menyatakan bahwa yang majhul adalah zahir dan batin, maka ditolak riwayatnya. Dan majhulul adalah zahiran wa batina, inilah yang dikenal dengan istilah majhulul ain. Ya, majhulul ain adalah majhul yang majhulul adalah zahiran wa batina. Ini majhulul ain. Kemudian adapun orang yang juhilat adalatuhu batina, yang tidak diketahui keadaannya secara batin, tidak diketahui secara batin, yakni maksudnya di sini tidak ada yang tidak ada yang mentazkiyah dia, tidak ada yang menta'dil dia, lakinnahu adlun fi dhahir, namun dia adlun fi dhahir, ya secara zahir dia memiliki adalah, namun batinnya tidak diketahui, wa huwal mastur, dan ini yang dinamakan mastur. Faqad qala biqabulihi ba'du syafi'iyah. 6. Dan inilah maka sebagian Syafi'iyah menerima rawi al-mastur ini. Baik. Di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyamakan antara majhulul hal dengan al-mastur. Ya, majhulul hal dengan mastur. Di sini dikatakan apa? Manjuhilat adalatuhu batinan. Ya. Manjuhilat adalah tuhubah batinan, ya, tidak diketahui bagaimana orangnya, keadaan bobotnya, bagaimana agamanya, adalahnya bagaimana, tapi dia adlun secara zahir. Nah, ini yakni sudah ada dua orang yang meriwayatkan darinya. Sudah ada yang meriwayatkan dua orang darinya. Jelas sampai sini. Namun batinnya tidak diketahui. Dalam artian tidak ada yang mentausik dia. Ya. Dan ini yang dinamakan, kata beliau, dinamakan mastur. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa al-mastur dengan majhulul hal ini dua hal yang sama, atau dua istilah yang sama. Jelas ya? Dan ini juga yang masyhur dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sebagian ulama membedakan antara al-mastur dengan al-majhulul hal. Sebagian ulama membedakan antara mastur dengan majhulul hal. 6. Di mana perbedaannya adalah dalam kehidupan kesehariannya. Kehidupan kesehariannya. Ya, bahwa majhul atau al-mastur itu diketahui kesehariannya. Maksudnya dia ditahu ini orangnya ada. Dia biasa sholat di masjid ini, atau dia belanja di pasar ini, atau dia punya kawan ini, artinya kita tahu orangnya, cuman dalam masalah periwayatan ya tidak ada yang mentausik dia. Tidak ada yang mentausik dia. Nah, ini mastur. Sementara majhulul hal itu tidak ditahu apa-apa tentang dirinya kecuali ada dua orang yang meriwayatkan dirinya. Itu saja. Jadi perhatikan persamaan antara mastur dengan majhulul hal ini bagi pendapat yang membedakan ya. Ya, sekali lagi Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani setelahnya menyatakan bahwa majhulul hal dengan mastur sama saja. Ya. Cuman sebagian ulama membedakan.
Apa perbedaannya? Apa perbedaan antara mastur dan majhulul hal bagi yang membedakannya? Mereka mengatakan bahwa perbedaannya adalah dari apakah si fulan diketahui secara individu atau tidak. Ya. Misalnya begini, kalau ada seorang perawi, tidak ada yang mentausik dia. Jadi menurut ulama yang membedakan antara majhulul hal dengan mastur, mereka mengatakan persamaan dulu. Persamaan keduanya adalah tidak ada yang mentausik keduanya. Tidak ada yang mentausik keduanya. Dan persamaan yang kedua adalah ada dua perawi yang meriwayatkan dari mereka berdua. Sudah ada dua perawi yang meriwayatkan dari mereka berdua. Ini persamaan antara mastur dengan majhulul hal. Adapun perbedaannya cuma satu masalah, yaitu apa? Orangnya diketahui secara individu atau tidak. Itu namanya apa? Ya, itu namanya kapan orangnya diketahui secara individu namanya mastur. Namanya mastur. Tapi kalau tidak diketahui secara individu itu namanya majhulul hal. Ya. Misalnya ada seorang perawi. Ya, anggaplah saya misalnya dikatakan dia Zaid ibn Khalid misalnya. Zaid ibn Khalid. Zaid bin Khalid ini lam yuwasiqhu mu'tabar. Tidak ada yang mentausik dia. Ya, Zaid ibn Khalid ini tidak ada yang mentausik dia. Kemudian ada 3 orang yang meriwayatkan darinya. Itu saja yang kita tahu tentang dirinya. Tidak ada informasi lanjutan tentang Zaid bin Khalid kecuali itu. Kita periksa biografinya Zaid bin Khalid cuma itu toh, yaitu tidak ada yang mentausik dia dan sudah ada 3 orang yang meriwayatkan darinya. Itu toh. Nah, yang seperti ini namanya majhulul hal. Yang ini namanya majhulul hal. Tapi kalau disebutkan misalnya dalam biografinya, si fulan ini dia tinggal di sini, ya sholat di masjid sini misalnya. Dia masalan dia profesinya seperti ini, dikenal secara individu, ada informasi lanjutan tentang dirinya, maka ini namanya mastur. Ini namanya apa? Al-mastur. Jelas sampai sini? Ini bagi yang membedakan. Jadi sekali lagi, kalau majhulul hal, kita nggak tahu informasi apa-apa tentang dirinya, kecuali ada misalnya 3 orang yang meriwayatkan darinya. Itu saja. Si fulan misalnya, fulan ibnu fulan. Kemudian rawa anhu fulan wa fulan wa fulan. Selesai, titik sampai situ biografinya. Nggak ada informasi tambahan pada biografinya. Ini namanya apa? Ini namanya majhulul hal. Tapi kalau disebutkan rawa anhu fulan wa fulan wa fulan, kemudian dikatakan shalla fi masjid jami' fulan misalnya. Dia nasya fi kada fi baldatin kada wa mata fi kada misalnya. Disebutkan ada informasi lanjutan tentang dirinya, maka ini namanya apa? Mastur. Ini namanya al-mastur. Jelas? Ini bagi ulama yang membedakan antara keduanya. Wa illa seperti Ibnu Katsir di sini dan juga Ibnu Hajar menyamakan antara majhulul hal dengan al-mastur. Taib, wallahu alam bissawab. Qala rahimahullahu taala, berkenaan dengan majhul al-ain, adapun majhulul ain, yakni majhulul adal zahiran wa batina, maka ini hampir semua ulama tidak menerimanya, jamaahir. Nah, adapun yang mastur atau majhulul hal, maka di sini ada khilaf. Sebagian Syafi'iyah ada yang menerimanya, yakni tetap menerima hadisnya. Ya. Yang majhul hal ataupun mastur. Sebagian Syafi'iyah ada yang menerimanya. Wa rajjaha dzalika Sulaim ibnu Ayyub al-Faqih wa wafaqahu Ibnu Salah. Ya, ini pendapat sebagian Syafi'iyah ini yang dikuatkan oleh Sulaim ibn Ayyub al-Faqih dan disetujui oleh Ibnu Salah. Nah, dan juga oleh Al-Muhib Al-Tabari. Kata Ibnu Katsir, wa qad harartul bahsa fi dzalika fil muqaddimati wallahu alam. Saya telah mentahrir pembahasan, yakni mendetailkan pembahasan seputar ini dalam kitab Al-Muqaddimat. Nah, wallahu alam bisawab, jumhur ulama, ya, di sini tidak ada keterangan lanjutannya. Ibnu Katsir memberikan ihalah,
kepada kitab Muqaddimat, dan qadarullah ini termasuk sebagaimana yang sudah disebutkan ya. Ini termasuk kitab yang mafqud dari Ibnu Katsir. Enggak diketahui rimbanya kemana. Taib, Allahul musta'an. Ala kulli hal, jumhur ulama menyatakan bahwa yang majhulul hal ataupun mastur ini apa? Ini yakni fi syawahid ya, mu'tabar. Yuktabu hadithuhu wa yu'tabar. Fi syawahid wal mutabaat. Dhaif tapi fi syawahid wal mutabaat. Ini untuk majhulul hal atau yang mastur. Taib, selanjutnya beliau membahas masalah al-mubham. Qala rahimahullahu ta'ala fa ammal mubhamu alladhi lam yusamma aw man summiya wa la tu'rafu ainuhu fa hadza mimman la yaqbalu riwayatuhu ahadun alimna. Kata beliau, adapun rawi yang mubham. Siapa itu rawi mubham? Rawi yang tidak disebutkan namanya. Cuma disebutkan an rajulin atau haddasani rajul. Haddasani rajulun min bani, misalnya bani fulan kata, ya, disebutkan. Ya, cuma disebutkan rajul, atau haddatsani syaikhum min syuyukhina, salah seorang dari guru kami, enggak disebut siapa namanya. Au man summiya wala tu'rafu ainuhu, atau disebutkan namanya tapi enggak diketahui orangnya siapa. Enggak diketahui orangnya siapa. Iya. Fa hadza mimman la yuqbalu riwayatuhu ahadun alimna. Maka yang seperti ini kami tidak mengetahui ada seorang pun yang membolehkan yang menerima riwayatnya. Walakinnahu idza kana fi asri tabi'ina wa qurunil masyhudi lahum bil khair fa innahu yusta'nasu bi riwayatihi wa yustada'u biha fil mawatin. Ini hal yang sangat baik sekali dari Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, akan tapi kalau rawi yang mubham itu dari tabaqatnya tabi'in, ya, ataukah apalagi tabaqatnya sahabat, ya, maka fi asri tabi'in wal qurunil masyhuri lahum bil khair, yani tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun sahabat sudah berlalu ya, bahwa ibham pada sahabat ini tidak ada masalah. Misalnya dikatakan haddatsani misalnya ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam atau rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak ada masalah. Kata beliau, kalau yang mubham itu adalah dari tabaqatnya tabi'in atau tabi'ut tabi'in, maka itu bisa dijadikan sebagai pendukung wa yustada'u biha fil mawatin, bisa dijadikan sebagai penerang di tempat-tempat yang gelap. Maksudnya apa? Ya, bisa di fi syawahid wal mutaba'ah. Syawahid wal mutaba'at. 6. Apalagi misalnya kalau rawi yang mubham ini, misalnya ada rawi mubham di tabaqat tabi'in atau tabi'ut tabi'in, cuma disebutkan an rajul misalnya. Disebutkan rajul min bani kada. Ya. Maka ini kata Ibnu Katsir rahimahullah bisa dijadikan istiqnas, penguat riwayatnya. Nah, apalagi kalau misalnya rawi mubham itu ada tambahan keterangan tentang dirinya. Misalnya haddatsana akhbarani fulan min bani kada, ya, wa kana misalnya wa kana qadhi, ya, misalnya Kufa misalnya disebutkan. Ya, menceritakan kepada saya seorang lelaki, ya, seorang lelaki dan dia adalah seorang qadhi misalnya di Kufa. Ya, atau dia misalnya seorang alim, ya. Ada sifat-sifat tertentu yang menunjukkan kebaikan dirinya, maka ini lebih menguatkan lagi. Lebih menguatkan sisi akan bolehnya dipakai untuk istiqnas, yusta'nas bihi. Nah, wa qad waqa'a fi musnadil imami Ahmad wa ghairihi min hadzal qabili katsirun wallahu a'lam. Dalam Musnad Ahmad dalam Musnad Ahmad dan selainnya ada banyak yang seperti ini. Rawi-rawi yang mubham pada tabaqat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan Imam Ahmad beristiqnas dengannya, menjadikannya sebagai syahid ataupun mutabi'. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah wa ghairuhu wa tartafi'ul jahalatu 'anil rawi bima'rifatil ulama'i lahu aw bi riwayati adlainilah. Kata beliau, masalah berikutnya, jahala itu hanya bisa terangkat. Yang dimaksud jahala di sini adalah jahalatul ain tentunya. Yang dimaksud jahala di sini adalah jahalatul ain. Bahwa jahalatul ain hanya bisa terangkat dari seorang perawi kalau ada ulama yang mengenali dia atau riwayat dua orang dari dirinya. Riwayat dua orang dari dirinya. Ya. Jelas ya? Nah, ini yang dimaksud jahala di sini adalah jahalatul ain. Jahalatul ain terangkat kalau sudah ada seorang ulama yang mengenalinya atau ada dua orang yang meriwayatkan darinya. Nah,
Qala al-Khatib la yasbutu lahul hukmul adalati bi riwayatihi ma'anhu. Ya, Al-Khatib ya Al-Baghdadi mengingatkan bahwa walaupun sudah ada dua orang yang meriwayatkan darinya, namun belum bisa dihukumi dia memiliki adalah. Ya, belum bisa dihukumi dia memiliki adalah. Ya sahih. Ya. Ketika sudah ada dua orang yang meriwayatkan darinya, maka yang terangkat dari dia hanya jahalatul ain, tapi masih tersisa jahalatul hal. Maka nggak bisa langsung otomatis masuk ke mana? Ke adalah. Berbeda dengan pandangan sebagian ulama. Sebagian ulama memandang itu status perawi cuma dua. Kalau bukan adil, majhul, itu saja. Ya, kalau bukan adil, majhul. Kapan tidak majhul maka dia adil. Kapan dia adil maka dia tidak majhul. Ya. Sementara jumhur memandang tiga. Ada majhulul ain, ada majhulul hal, ada adil. Nah, kapan dia sudah keluar dari majhulul ain, tidak langsung masuk ke derajat apa? Al-adil. Tapi dia berada di jahalatul majhulul hal. Jelas sampai sini? Dan ini yang disebutkan oleh Al-Khatib. Kalau dia sudah ada dua orang yang meriwayatkan darinya, maka dia sudah keluar dari jahalah. Jahalah apa? Jahalatul ain. Ketika dia keluar dari jahalatul ain, apakah langsung ke adil? Kata Al-Khatib tidak. Ya, enggak langsung, kata beliau, la yasbutu. Tidak bisa ditentukan, tidak bisa langsung dihukumi dia adil hanya gara-gara riwayat dua orang darinya. Kenapa? Karena antara majhulul ain dengan adil ada majhulul hal. Jelas sampai sini? 6. Ya, berbeda dengan pandangan sebagian ulama seperti Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Ibnu Hibban mengatakan bahwa status seorang cuma dua, kalau bukan adil ya majhul. Beliau tidak membagi majhul menjadi majhulul ain atau majhulul hal. Beliau tidak membagi menjadi majhul ain atau mastur. Enggak. Beliau hanya mengatakan majhul itu satu bagian. Majhul cuma satu jenis. Kapan dia sudah tidak majhul, maka berarti dia adil. Nah gitu. Jelas sampai sini? Kata beliau rahimahullah, wa ala hadzal namat. Ya. Wa ala hadzal namat, yakni di atas metode ini. Metode apa? Disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir di bawah. Wa ala hadzal namat ay at-ta'dilu bi riwayati adlaini anhu. Di atas manhajiyah inilah. Manhajiyah apa? Yakni menyatakan adilnya seorang perawi hanya berdasarkan riwayat dua orang darinya. Ya, sudah disebutkan ini pendapat Al-Khatib. Ya, sudah disebutkan pendapat Al-Khatib dan ini merupakan pendapat jumhur bahwa adalah enggak bisa diraih dengan apa? Enggak bisa ditetapkan dengan riwayat dua orang darinya. Ini pendapat Al-Khatib dan juga pendapat jumhur bahwa adalah tidak sabit hanya dengan riwayat dua orang. Sementara sebagian ulama berjalan di atas manhajiyah ini. Manhajiyah apa? Manhajiyah berupa penetapan adalah hanya karena ada dua orang yang meriwayatkan darinya. Siapa yang berjalan di atas manhajiyah ini? Kata beliau wa ala hadzal namat masya Ibnu Hibban wa ghairuhu. Ibnu Hibban. Karena beliau memandang majhul itu cuma satu bagian, tidak terbagi dua. Maka selama dia bukan majhul lagi, maka langsung naik ke derajat adil. Kata beliau bal hakama lahu bil adalati bi mujarradi hadhil halah. Bahkan Ibnu Hibban menghukumi seorang perawi itu sudah adil hanya berdasarkan ini saja, yakni sudah ada dua orang yang meriwayatkan darinya. Sudah ada dua orang yang meriwayatkan darinya. Nah, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala ya, tentang apa mazhabnya Ibnu Hibban di sini. Ya, bahwa Ibnu Hibban rahimahullahu taala mazhab beliau adalah mentadil berdasarkan riwayat dua orang darinya. Bahkan kata Syekh Ahmad Syakir di bawah, bal wa bidunihi ma'idhan. Bahkan Ibnu Hibban mentausik atau mentadil seorang perawi walaupun tidak ada riwayat dua orang darinya. Walaupun yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang, Ibnu Hibban mentadil. Fa innahu yuwathiqu majhulil ain aidan majhulil. Ya, yani madzhuf nun ya, majhulina gitu. Nah, bahkan Ibnu Hibban mentausik rawi-rawi yang majhulul ain, yang hanya satu orang yang meriwayatkan darinya. Bina'an alaihi yusahhihu lahum ahaditsahum wa yukharrijuhum lahum fi sahihi. Oh ini kalamnya Syekh Albani ya, afwan, saya salah lihat. Berdasarkan itu maka Ibnu Hibban mentasih hadis-hadis mereka dan meriwayatkan hadisnya dalam as-sahih. Ini kalamnya Syekh Albani rahimahullahu taala. La ba'sa bih. Nah, dibaca ya kalamnya Syekh rahimahullah, dibaca ini faedah yang penting. Nah. Ya, dan ma'ruf ya kalamnya mazhabnya Ibnu Hibban sudah berlalu di beberapa tempat mazhabnya beliau mentausik rawi-rawi yang bahkan mentausik rawi-rawi yang majhulul ain, yang
hanya satu orang yang meriwayatkan darinya. Bahkan Ibnu Hibban mentausik rawi-rawi yang tidak diketahui, tidak ada satupun riwayat tentang dirinya. Ya. Dikarenakan dibangun di atas mazhab beliau bahwa al-aslu fil muslim al-adalah. Bahwa hukum asal seorang muslim adalah adil. Al-aslu fil muslim al-adil. Maka selama dia muslim asalnya adalah adil sampai ada jarah. Maka menurut Ibnu Hibban al-adil adalah apa? Man lam yujrah. Atau al-adil menurut Ibnu Hibban adalah muslim yang belum dijarah. Selama tidak ada jarah maka dia muslim. Ya. Makanya Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan ini hal yang aneh dari Ibnu Hibban. Ya, bagaimana termasuk hal yang aneh dari Ibnu Hibban, beliau mengatakan terhadap seorang perawi fulan ibn fulan, ya dimasukkan dalam kitab Thiqat, ya dimasukkan dalam kitab Thiqat, dan beliau berkata tentangnya la arifu man huwa la abuh. Ya, saya tidak tahu siapa dia dan tidak tahu siapa ayahnya. Intinya dia muslim. Intinya dia muslim, maka dia adil. Jelas ya? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bal hakama lahu bil adalati bi mujarradi hadhil halah wallahu alam. Bahkan Ibnu Hibban menghukumi seorang perawi itu adil hanya berdasarkan riwayat dua orang darinya. Bahkan kita katakan bahkan Ibnu Hibban mensikohkan mentadil perawi yang hanya punya murid satu orang, yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang. Bahkan lebih longgar daripada itu, Ibnu Hibban mentadil rawi yang tidak ada riwayatnya. Ya, rawi yang tidak diketahui siapa yang meriwayatkan darinya. Ya. Baik. Sudah ya? Qala rahimahullahu taala qalu fa amma man lam yarwi anhu siwa wahid mislu Amr ibnu adapun rawi-rawi yang tidak meriwayatkan dari dia kecuali satu orang, ya ini majhul lain ya, mislu Amr ibni Dhi Murri wa Jabbar at-Tai. Di sini disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, Amr ibnu Dhi Murri al-Hamdani at-Tabi'i rawa an Ali bin Abi Thalib wa hadithuhu anhu fi Musnad Ahmad bi tahqiqina. Kemudian Jabbar at-Tai kata beliau huwa tabi'iyun rawa an Ibni Abbasin. Murid dari Ibnu Abbas. Wa Sa'id ibni Dhi Huddan. Kata Syekh Ahmad Syakir, Sa'id ibn Dhi Huddan bi dhammil ha wa tasdidid dal al-muhmalatain. Tabi'iyun thiqah. Rawa an Sahal bin Hunayf wa qila an Aliin aidan. Walakin as-sahiha anna bainahu wa baina Aliin rawiyan mubhaman. Tafarrada bi riwayati anhum Abu Ishaq as-Sabi'i wa Jurayyu bin Kulayb tafarrada anhu Qatadah. Juray bidammil jim wa huwa tabi'un thiqah rawa an Ali bin Abi Thalib wa musnaduhu wa hadithuhu fi Musnad Ahmad. Baik. Kata beliau rawi-rawi semacam ini, rawi-rawi yang tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Seperti Amr bin Dhi Murri, kemudian Jabbar at-Tai, Sa'id bin Huddan. Ini yang meriwayatkan dari mereka ini cuma satu orang, yaitu Abu Ishaq as-Sabi'i. Demikian pula Juray ibnu Kulayb yang meriwayatkan dari dia cuma Qatadah saja. Qala al-Khatibu wal Hazhazu ibnu Maizan tafarrada anhu Sya'bi. Sya'bi sendirian meriwayatkan darinya. Qala Ibnu Salah wa rawa anhu Tsauri. As-Tsauri juga meriwayatkan darinya. Ini Al-Hazhaz ibn Maizan, kata Syekh Ahmad Syakir, ukhtalifa fi riwayatihi an Ali. Diperselisihkan riwayatnya dari Ali. Ba'dhum yaqul an rajulin an Ali. Sebagian menyatakan ada perantara. Baik. Wa qala Ibnu Salah wa qad rawa al-Bukhari li Mirdas al-Aslami, li Mirdasin al-Aslami, wa lam yarwi anhu siwa Qais ibn Abi Hazim, wa Muslimun li Rabi' ibn Ka'ab, wa lam yarwi anhu siwa Abi Salamah bin Abdurrahman. Ibnu Salah mengatakan ada rawi-rawi lain yang semacam ini, yang meriwayatkan dari dia hanya satu orang. Kata beliau di antaranya dalam riwayat Al-Bukhari ada Mirdas Al-Aslami. Diriwayatkan hadisnya oleh Al-Bukhari, namun yang meriwayatkan dari dia cuman Qais bin Abi Hazim saja. Demikian pula Muslim meriwayatkan hadisnya Rabi' bin Ka'ab, namun dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali
siapa? Abu Salamah ibn Abdurrahman. Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Nah, ini apa? Contoh-contoh yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang rawi-rawi yang majhulul ain. Ya, rawi-rawi yang majhul ain, yakni rawi-rawi yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang. Nah, kalau seperti misalnya siapa Ammar ibn Dhi Murri, Jabbar At-Tai dan seterusnya, ini disebutkan ya, bahwa yang meriwayatkan darinya betul-betul satu orang. Namun di sini yang agak iskal, Ibnu Salah menyebutkan termasuk dalam kategori majhulul ain Mirdas Al-Aslami dan Rabi'ah bin Ka'ab, padahal keduanya adalah rawi Bukhari. Bagaimana bisa dalam rawi Bukhari dan Muslim? Afwan, satunya Bukhari, satunya Muslim ya. Bagaimana mungkin pada keduanya ada ada rawi yang majhul lain? Nah, ini dijawab oleh Syekh Ahmad Syakir di bawah. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, tabi al-musannifu huna Ibnu Salah. Yani Ibnu Katsir dalam hal ini mengikuti Ibnu Salah. Ya, di mana Ibnu Salah menyatakan Mirdas Al-Aslami dan Rabi'ah bin Ka'ab ini majhul lain karena hanya satu orang yang meriwayatkan dari mereka berdua. Ibnu Salah memulai, kemudian diikuti oleh siapa? Ibnu Katsir, wa kadzalika tabi'ahu An-Nawawi. An-Nawawi juga mengikuti Ibnu Salah maksudnya. Ya, karena An-Nawawi lebih dahuluan masanya dibandingkan Ibnu Katsir ya. An-Nawawi wafat tahun 676, Ibnu Salah 774. Jadi An-Nawawi lebih dahulu dibandingkan Ibnu Katsir. Nah, jadi di sini yang mengikuti Ibnu Salah dalam hal ini adalah An-Nawawi dan juga siapa? Ibnu Katsir di sini. Wa Ibnu Salah tabi al-Hakim. Sementara Ibnu Salah sendiri mengikuti Al-Hakim. Wal Hakim tabi'a Musliman fi Kitabil Wuhdan. Sementara Al-Hakim mengikuti Imam Muslim ya dalam kitab Al-Wuhdan. Kitab Wuhdan karya Imam Muslim akan disebutkan nanti adalah kitab yang menghimpun di dalamnya rawi-rawi yang hanya memiliki satu riwayat atau tidak afan yang tidak meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Ini kitab Al-Wuhdan. Nah, maka Al-Hakim mengambil dari kitab Al-Wuhdannya Imam Muslim, kemudian Ibnu Salah mengambil dari Al-Hakim, kemudian An-Nawawi dan Ibnu Katsir mengambil dari Ibnu Salah. Qala Al-Iraqi berkata mengkritisi hal ini. Ya. Walaysa dzalika bijayyid. Ini tidak tepat. Ya, menjadikan Mirdas dan Rabi'ah ini sebagai majhul ain, tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang, ini tidak tepat. Kenapa? Adapun yang disangkakan di sini bahwa Rabi'ah bin Ka'ab tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Kata beliau faqad rawa an Rabi'ati aidan Nuaim ibn Abdillah al-Mujmir wa Hamdalah ibnu Ali wa Abu Imran al-Jauni. Ada 3 orang lain yang meriwayatkan dari siapa? Dari Rabi'ah bin Ka'ab. Maka menjadikan beliau sebagai majhulul ain tidak tepat dan memasukkan nama beliau ke dalam Kitabul Wuhdan oleh Imam Muslim ini juga kurang tepat. Ini juga kurang tepat karena setidaknya ada 4 orang yang meriwayatkan dari Rabi'ah. Maka tuduhan ini kritikan yang atau sangkaan sebagian orang bahwa ada rawi dalam Sahih Muslim yang majhul ain tidak tepat. Qala kata Al-Iraqi, amma Mirdas, adapun Mirdas yang merupakan rawi Bukhari yang kemudian dianggap sebagai majhulul ain, nah ini juga dikritisi. Kata beliau bukan hanya Qais bin Abi Hazim yang meriwayatkan darinya. Faqad dzakara al-Hafidz Abu al-Hajjaj al-Mizzi rahimahullah fi tahdhib, yakni Tahdhibul Kamal maksudnya. Al-Mizzi dalam At-Tahdhib yakni Tahdhibul Kamal. Annahu rawa anhu aidan Ziyad ibnu Ilaqah. Ya, jadi ada 2 orang selain Qais bin Abi Hazim ada Ziyad ibnu Ilaqah. Wa tabi'ahu alaihi adz-Dzahabi fi Mukhtasarih. Nah, Az-Zahabi juga mengikutinya, yakni mengikuti Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi ini. Menyebutkan juga bahwa selain Qais bin Abi Hazim, ada juga Ziyad ibnu Ilaqah yang meriwayatkan dari Mirdas. Jadi sudah dua orang. Nah, Mukhtasarihi, yakni Mukhtasar Tahdhibil Kamal. Kemudian, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa huwa wahmun minhuma. Dan ini kekeliruan dari keduanya, yakni Al-Mizzi dan Az-Zahabi keliru. Ya, kenapa? Fa innal ladzi rawa anhu Ziyad ibnu Ilaqah innama huwa Mirdas ibnu Urwah. Karena guru Ziyad ibnu Ilaqah adalah Mirdas ibnu Urwah, bukan Mirdas Al-Aslam ini. Ya. Adapun Mirdas bin Urwah adalah sahabiyun, adalah seorang sahabiyun akhar, ya, sahabiyun akhar. Sahabat yang lain. Walladzi rawa anhu Qais ibnu Abi Hazim Mirdas ibnu Malik Al-Aslami. Wa hadza ma la a'lamu fihi khilafan. Adapun yang meriwayatkan dari
Mirdas ibn Malik al-Aslami hanyalah apa? Adapun Mirdas yang Qais meriwayatkan darinya adalah Mirdas ibn Malik al-Aslami, dan ini saya tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini. Taib. Qala wa inna ma nabbahtu ala dzalika li alla yaghtarra man yaqifu ala kalamil Mizzi bidzalika li jalalatihi wallahu alam. Intaha kalamul Iraqi mulakhasa. Kata Iraqi, saya hanya mengingatkan hal ini agar jangan sampai ada orang yang keliru ya memahami kalamnya Al-Mizzi ataukah salah dalam mengikuti Al-Mizzi rahimahullahu taala li jalalatihi. Taib. Nah, adapun Mirdas al-Aslami di sini ya meriwayatkan darinya Qais bin Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim ini min kibari tabi'in. Ya. Mirdas al-Aslami ini sahabi. Ya, Mirdas al-Aslami ini sahabi. Maka tafarrudnya satu orang perawi dari seorang sahabi tidak ada masalah. Ini tidak bisa dikatakan majhul lain Mirdas hanya karena siapa? Qais bin Abi Hazim meriwayatkan atau sendiri meriwayatkan darinya. Ya. Maka ini pembelaan terhadap Al-Bukhari rahimahullahu taala ya. Bagi sebagian yang mengatakan bahwa dalam Sahih Bukhari ada yang majhulul ain, seperti di sini Mirdas al-Aslami ini. Nah, radhiyallahu taala. Baik. Qala rahimahullahu taala, qala yani Ibnu Shalah, wa dzalika masirun minhuma ila irtifa'il jahalati bi riwayati wahid. Wa dzalika muttajihun kal khilafi fil iktifa'i bi wahidin fit ta'dil. Nah, kata Ibnu Shalah, beliau mengatakan, nah, kata Ibnu Shalah rahimahullah, mengapa Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dua orang ini? Mengapa Bukhari meriwayatkan hadis Mirdas al-Aslami, padahal hanya satu orang yang meriwayatkan darinya, dan mengapa Imam Muslim meriwayatkan hadisnya Rabi'ah bin Ka'ab, padahal hanya satu orang yang meriwayatkannya? Apa jawaban Ibnu Shalah? Apa kata Ibnu Shalah? Hal itu menunjukkan bahwa mazhab keduanya, Bukhari dan Muslim, ya, keduanya berpendapat bahwa jahalah terangkat dengan riwayat satu orang saja. Menunjukkan bahwa keduanya, yakni Bukhari dan Muslim, yakni pandangan keduanya dalam hal ini adalah terangkatnya jahalah karena riwayat satu orang. Ya. Jelas sampai sini, dan kata Ibnu Shalah, wa dzalika muttajih, dan itu masih bisa diterima. Itu pendapat yang bisa diterima. Ya, ini sama seperti khilaf di kalangan para ulama, apakah cukup dengan ta'dil dari satu orang atau harus dua orang, ya? Apakah cukup satu orang atau dua orang? Jelas sampai sini? Baik. Di sini pertama Ibnu Shalah rahimahullahu taala ingin menekankan bahwasanya riwayat jahalah seseorang itu terangkat dengan riwayat satu orang. Baik. Ya. Kalau yang dimaksudkan dengan jahalatul ain terangkat, ya, saya ulangi, jahalah terangkat dari seorang perawi dengan riwayat satu orang. Ya. Ini yang ingin beliau tekankan. Kemudian beliau berdalil dengan apa? Berdalil dengan amalan Bukhari dan Muslim, yang katanya menurut Ibnu Shalah, Bukhari meriwayatkan dari Mirdas, menyebutkan riwayat Mirdas, dan Muslim menyebutkan riwayat Rabi'ah bin Ka'ab, ya. Padahal tidak ada yang meriwayatkan dari mereka berdua kecuali satu orang. Ini menunjukkan, kata Ibnu Shalah, ini menunjukkan mazhab keduanya bahwa jahalah terangkat dengan riwayat satu orang. Kias kepada apa? Ini sama hukumnya dengan cukup ta'dil dari satu orang. Nggak mesti harus mentadil dua orang baru diterima. Cukup ta'dil satu orang. Baik. Dan tentu saja kalau kita melihat argumen yang disebutkan di sini oleh Ibnu Shalah, ya kurang tepat ya. Kalau menisbatkan mazhab ini kepada Al-Bukhari dan Muslim, menisbatkan bahwa mazhabnya Bukhari dan Muslim adalah irtifa'ul jahalah dengan riwayat wahid, ini tidak tepat. Kenapa? Yang pertama sudah disebutkan ya. Kalau ini yang dijadikan contoh maka tidak tepat. Pertama, Rabi'ah bin Ka'ab ada 4 orang yang meriwayatkan darinya. Yang benarnya ada 4 orang. Maka beliau pada dasarnya bukan riwayat satu orang. Muslim meriwayatkan darinya karena ada riwayat 4 orang. Sementara Mirdas al-Aslami sahabat, dan sahabat la yadur, tidak ada masalah bagi dia kalau cuma satu orang yang meriwayatkan. Sama seperti sahabat Musayyab ibn al-Hazan yang meriwayatkan kisah matinya Abu Talib dalam keadaan musyrik. Musayyab bin Hazan ini tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali anaknya Sa'id ibn Musayyab. Ya, dan tidak ada masalah sahabat kalau cuma satu orang yang meriwayatkan darinya. Jahalatus sahabati la tadur. As-sahabi la tadur. Jahalah sahabi tidak masalah. Jelas sampai sini? Ini jawaban yang pertama terhadap Ibnu Shalah, bahwa berdalil dengan dua rawi ini,
ya, Al-Bukhari meriwayatkan dari keduanya padahal tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang, ini dalilnya tidak tepat. Yang pertama, untuk Rabi'ah bin Ka'ab yang benarnya ada 4 orang yang meriwayatkan darinya. Sementara bagi Mirdas Al-Aslami, beliau sahabat dan tidak ada masalah. Jahalah dari seorang sahabat itu tidak ada masalah. Kemudian jawaban yang kedua dari Ibnu Salah, di sini beliau mengkiaskan atau kata beliau kal khilaf. Beliau mengkiaskan dengan ta'dil dari satu orang. Kita katakan ta'dil dengan riwayat beda. Ya. Ketika ada seorang perawi, sudah ada satu orang alim yang mentadil, maka cukup, betul, cukup ta'dil satu orang, nggak dipersyaratkan harus 2. Tapi dalam masalah riwayat berbeda. Apakah riwayat satu orang dari si fulan menunjukkan dia juga dita'dil? Kan sudah berlalu pembahasan bahwasanya riwayatu rajulin an rajulin itu bukan ta'dil baginya. Ya. Ya kan? An-Nasai meriwayatkan dari seorang perawi, tidak menunjukkan apa dia mentausik, menta'dil rawi tersebut. Jadi riwayat itu berbeda dengan ta'dil. Kalau ta'dil cukup dengan satu orang, tapi riwayat tidak cukup. Ya. Tidak terangkat adalah hanya dengan riwayat satu orang. Ya, jelas sampai sini? Bahkan riwayat 2 orang pun tidak terangkat jahala, afwan. Saya ulangi. Jahala tidak terangkat dengan riwayat satu orang. Sebagaimana jahala, yakni jahalatul hal, ya, tidak terangkat hanya dengan riwayat 2 orang atau lebih. Namun kalau ta'dil bisa mengangkat jahala walaupun yang menta'dil cuma satu orang. Maka tidak bisa dikiaskan apa? Riwayat kepada apa? Ta'dil. Karena Ibnu Salah di sini berdalil bahwa riwayat satu orang itu bisa mengangkat al-jahalah, dalilnya adalah diterimanya ta'dil dari satu orang. Nah, kita katakan ini farqun bainahuma. Ya, ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Tapi walaupun demikian, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qultu tawjihun jayyid, lakinnal Bukhari wa Muslimin inna maktafaina fi dzalika bi riwayatil wahid faqat li'anna hadaini sahabiyan wa jahalatus sahabiyyi la tadur bi khilafi ghairihi wallahu alam. Ini sebenarnya taujih yang bagus. Ya, kita katakan walaupun tetap ada kritikan padanya. Tidak apa bukan taujih yang sepenuhnya tepat ya dari Ibnu Salah. Nah, cuman di sini Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa kalaupun taujihnya bagus, tetap tidak bisa dijadikan contoh 2 kasus ini, Mirdas dan Rabi'ah. Kenapa? Karena keduanya sahabat. Rabi'ah ternyata juga sahabat ya. Rabi'ah bin Ka'ab juga sahabat. Nah, karena keduanya sahabat, jelas sampai sini? Wa inna maktafaya fi dzalika bi riwayatil wahid faqat li'anna hadaini sahabiyan. Bukhari dan Muslim mencukupkan dengan riwayat satu orang dari 2 orang ini karena 2 orang ini adalah sahabat. Wa jahalatus sahabi la tadur bi khilafi ghairihi wallahu alam. Baik. Saya kira jelas ini selesai pembahasan berkenaan dengan al-adalah. Berkenaan dengan al-adalah dengan semua macam pembahasannya. Ya, jadi dari awal setelah pembahasan mengenai jarh wa ta'dil, beliau masuk ke pembahasan al-jahalah dan ibham. Ya. Selesai, wallahu taala alam bissawab. Baik, naktafi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.